Siapa yang tak kenal mie? Salah satu makanan tertua di dunia ini diyakini sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu di Tiongkok. Di Indonesia sendiri, mie diyakini sudah dikonsumsi sejak era Majapahit. Keberadaan mie terekam pada piagam mie luluk yang tertulis pada tahun 1391. Meskipun kata yang muncul adalah laksa yang berasal dari bahasa Sanskerta. Seiring berjalannya waktu, jenis mie di Indonesia pun semakin beragam. Salah satunya Kuy Tiaw. Dilihat sekilas, Kuy Tiaw memang punya ciri khas dibanding mie lainnya. Bentuknya lebih pipih dengan lebar dari 1 sampai 1,5 cm. Kuy Tiaw sendiri terbuat dari tepung beras sehingga punya warna yang lebih putih dengan tekstur yang lebih kenyal. Teksturnya dari mie adalah dia bisa dibilang bulat dan juga kenyal pastinya. Kalau untuk Kuy Tiaw sendiri, karena terbuat dari tepung beras, dia akan lebih sedikit soft dan terkadang agak sedikit bening. Untuk rasa dan kualitas sama-sama enak ya dua-duanya ya. Meski dikenal sebagai hidangan asli Tiongkok, Kuy Tiaw sendiri diyakini menapak kepopulerannya justru di Singapura. Di pertengahan abad 19, dibukanya pelabuhan di garis pantai Cina, memacu pergerakan imigran Tionghoa datang ke Asia Tenggara. Orang Teochew dari Chosun, wilayah Tenggara Tiongkok, datang ke Singapura pada akhir 1800 sampai tahun 1930-an. Saat itu dinasti Qing yang menguasai Cina daratan sedang sekarat. Imigran dari Teochew ini banyak yang bekerja sebagai kuli di pelabuhan-pelabuhan Singapura. Kedatangan mereka turut serta membawa budaya orang Chosun sekaligus kulinernya, yakni Kuy Tiaw. Ada berbagai jenis mie yang favorit di Tionghoa sendiri. Itu ada Mixian, ada Misua, ada Mai Fun, dan juga ada Yimein. Nah itu berbeda-beda tuh. Ada yang masih tebal bentuknya, ada yang dia tipis, ada juga yang berwarna putih, dan juga ada yang berwarna kuning kenyal yang premium. Memang pada mulanya makanan ini adalah menu utama dari masyarakat kelas bawah. Dalam bahasa asli, Kuy Tiaw ini disebut sebagai Cha Guai Tio, yang artinya menggoreng bihun pipih. Dengan sisa daging seadanya, digoreng dengan lemak babi, menjadikan Kuy Tiaw super gurih dan punya kandungan lemak yang tinggi. Makanan ini disambut hangat para pekerja karena bisa jadi sumber energi yang murah. Wajar kalau kemudian kuliner ini mendapat julukan makanan yang menyenangkan. Kuy Tiaw ini udah sangat dipengaruhi dari bangsa Tionghoa yang sudah berabad-abad lalu datang di abad ke-10, ke-11 itu sudah ada di tanah Nusantara. Dan sudah pasti dipengaruhi dari sisi kuliner dan budaya di Nusantara ini. Bangsa Tionghoa itu terbagi dua ya, ada yang Hokkien dan juga ada yang Teochew. Nah, yang Teochew ini dia berdomisili di daerah Kalimantan. Tapi kalau yang Hokkien ada di daerah Sumatera banyaknya. Kuy Tiaw ini sebutnya adalah Char Kuy Tiaw ya, Char Kuy Tiaw. Jadi disingkat jadi lebih mudah dibacanya Kuy Tiaw. Akhirnya terkenal, cocok rasanya, pengaruh-pengaruh budaya Indonesia, ada kecap, suka yang manis dicampur, akhirnya jadi berkembang karena harganya ekonomis, enak juga, mie-nya juga kenyal karena Kuy Tiaw terbuat dari tepung beras ya, jadi tepung beras itu agak sedikit soft. Rahasia dari kelezatan Kuy Tiaw sendiri konon didapat dari wok hei, atau secara harfiah diartikan sebagai nafas wajan. Konon wok hei ini adalah cara menandakan keaslian kuliner Tionghoa. Secara sederhana, wok hei adalah aroma mengepul dari sebuah wajan yang dibakar di atas api panas. Orang-orang Tiongkok memang biasa memasak menggunakan wok atau wajan melengkung. Wok dipanaskan sampai berasap, lalu dituangkan minyak. Untuk menghasilkan wok hei, biasanya para koki akan menggoyangkan wajan dengan waktu memasak yang cepat. Hasil karamelisasi gula pada makanan bercampur dengan aroma mengepul itulah yang akan meningkatkan sensasi pada lidah. Tak hanya Kuy Tiaw, nyaris semua makanan bertajuk Chinese food selalu menggunakan dengan bentuk yang serupa. Sebenarnya bagaimana sejarah wajan tersebut? Penggunaan wajan besi atau kuali populer pada masa dinasti Song yang memerintah Tiongkok antara tahun 960 sampai 1279.
terbuat dari logam sejenis baja yang menghantarkan panas dengan cepat. Bentuknya yang cekung memang disengaja agar luas permukaan untuk memasak lebih besar, sehingga pencampuran dan pelemparan bahan masakan akan lebih merata. Jika dilacak lebih jauh lagi, wajan sudah digunakan untuk menggoreng pada masa Mesir kuno sekitar 2500 Masehi. Penyebarannya ke Indonesia pun tak lain dan tak bukan karena dibawa perantau dari Tiongkok yang dulu banyak datang ke wilayah Bogor. Keahlian membuat wajan lalu diserap warga pribumi, khususnya yang menetap di Kampung Cibadak. Saking gaduhnya para pekerja ketika membuat wajan, Kampung Cibadak lalu dijuluki Kampung Berisik. Awalnya 1-2 orang yang memang ahli karena melihat peluang yang ada. Karena ada daerah perbatasan dengan Jakarta ya, dan banyak bekas-bekas kaleng, bekas-bekas daripada tempat minyak, drum-drum yang bisa digunakan. Lalu mereka gunakan 1-2 orang, kemudian berimbas kepada yang lainnya sampai itu satu kampung. Sehingga kita juga mendengar masa-masa kejayaan mereka adalah ketika bisa melakukan penjualan kepada tidak hanya dalam negeri, tapi juga ke luar negeri. Hampir seluruh warga Kampung Berisik menggantungkan hidupnya dari membuat wajan. Mereka mulai beraktivitas sejak pukul 8 pagi sampai 4 sore. Suara nyaring kegiatan menempa wajan dari plat baja dan drum terus bersaut-sautan, membuat sakit telinga. Namun sepertinya warga sudah terbiasa. Jika suara berisik itu hilang, justru akan menjadi pertanda buruk karena tak ada lagi orderan masuk. Konon keahlian membuat wajan di Kampung Berisik diwariskan turun-temurun. Hanya menggunakan peralatan sederhana yang dikerjakan manual dengan tangan. Jadi ini drum bekas oli, ini adalah bahan utama dari proses pembuatan wajan. Dan drum oli ini biasanya bisa menghasilkan 4-6 wajan. Sebelum tadi digetok wajannya, drum ini dipahat, dibongkar sesuai dengan ukuran wajan yang akan diproses. Para pengrajin wajan Kampung Berisik ada yang menggunakan drum bekas sebagai bahan utamanya, ada pula yang memilih plat baja. Meski berbeda bahan, proses pembuatannya sama. Hanya saja membuat wajan dari plat besi bisa menghabiskan waktu 1-2 hari. Wajan berbahan drum bekas maksimal 3 jam saja. Kualitas dan harganya tentu saja berbeda. Wajan plat baja ukuran 110 cm dijual kisaran 1,5 juta rupiah. Sedangkan ukuran normal 45 cm sekitar ratusan ribu rupiah. Umumnya tuh buat nasi goreng. Tuh umumnya kalau yang ukuran buat di dapur gitu ya. Kalau ukuran yang besar tuh ya dibikin buat tahu, kerupuk, keripik, bahkan ada juga yang pakai dodol, buat dodol. Ada juga yang buat ngolah bumbu. Ya begitulah, tergantung keperluannya masing-masing. Kalau pakai drum kan dia kebesarannya paling minimal 80 cm. Tergantung orang maunya. Untuk membuat lengkungan pada plat baja atau bahan drum, caranya dengan dipukul terus-menerus menggunakan palu hingga berbentuk cekungan. Jika dirasa sudah sempurna, barulah ditambahkan gagang untuk pegangan. Bukan tanpa alasan, para pengrajin memilih cara tradisional untuk membentuk wajan, karena jika menggunakan mesin, hasilnya tidak maksimal, tidak semulus cara manual. Alhasil, bantuan peralatan dari pemerintah setempat jadi sia-sia. Pada masa keemasannya, wajan dari Kampung Berisik melalang buana ke berbagai penjuru dunia. Tapi sekarang hanya memenuhi kebutuhan nasional saja. Kualitas wajan produksi Kampung Berisik memang tak diragukan lagi. Pelanggannya kebanyakan para pedagang makanan. Di tempat ini mereka bisa mengorder wajan sesuai kebutuhan dengan harga yang bersahabat. Sayang, seiring laju zaman, para pengrajin wajan Kampung Berisik sulit melakukan regenerasi. Anak-anak mereka sudah tak tertarik lagi untuk melanjutkan usaha orang tuanya membuat wajan. Selain itu, omset penjualan wajan terus menurun. Menurut Maat, per bulan ia hanya mendapat penghasilan 5 juta rupiah saja. Dari sebelumnya 2-3 kali lipatnya. Maraknya produk wajan dari luar negeri menjadi salah satu penyebab. Kalau pengguna
wajan sih tetap berlaku sampai kita tidak menggunakan wajan kan. Artinya akan terus-menerus permintaan terhadap wajan itu meningkat. Tapi yang jadi problem adalah yang membuatnya. Ketika generasi muda sama dengan pertanian, kita kan makan akan terus sampai dengan kapan ya? Sampai dengan tahun berapa kan itu butuhkan makanan gitu. Tapi kaderisasi bidang pertanian pun juga sama. Tidak mau lagi, tidak menarik bagi generasi muda gitu.